pembelajaran, marilah berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi posisi di sekolah. Sebelum mulai pembelajaran saya absen terlebih dahulu ya. Agung Bima ada, Ahmad Diki belum ada. Direspon ya. Anandra Naufal. Ada Bu, hadir Bu. Aurelia. Izril Jaki. Hadir Bu. Baik, anak-anak, melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang notasi ilmiah dan angka penting. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang kesalahan pengukuran. Tapi sebelum itu, nanti saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Setelah itu Anda saya bagi menjadi 6 kelompok. Tapi sebenarnya tugasnya hanya ada 3 ya. Jadi 2 kelompok itu mengerjakan tugas yang sama. Tapi artinya bahwa tugas ini tetap dilakukan per kelompok. Oke, sudah nampak di layar kalian ya? Sesuai dengan bab ini, bab pengukuran, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang 1 sampai 4 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah tentang bagaimana menentukan cara menuliskan hasil pengukuran ya. Cara menuliskan hasil pengukuran dari pengukuran yang dilakukan secara berulang. Nah, pengukuran itu ada berapa macam? Pengukuran itu ada 2. Yang pertama adalah pengukuran tunggal, yang kedua adalah pengukuran secara berulang. Apa itu yang dimaksud dengan pengukuran tunggal? Ada yang bisa menyampaikan? Pengukuran itu ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Ada yang bisa memberi penjelasan apa itu pengukuran tunggal dan apa yang dimaksud dengan pengukuran berulang? Ya, pengukuran tunggal adalah Pengukuran yang termasuk balik pengukuran langsung diperoleh hasil ukurannya berupa iya, betul. Tip pintar. Jadi pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan hanya 1 kali ya, dan langsung mendapatkan hasilnya. Kalau pengukuran berulang itu apa? Pengukuran berulang kali. Iya, pengukuran yang dilakukan terhadap suatu besaran yang dilakukan secara berulang kali. Nah, dari pengukuran ini mungkin tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Mungkin tidak ada kesalahan dalam pengukuran. Dimungkinkan tidak? Kesalahan dalam pengukuran itu dimungkinkan tidak? Iya, dimungkinkan ya. Jadi bisa saja ada kesalahan pengukuran, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang. Nah, ada 5 kesalahan pengukuran secara sistematis ya. Yang pertama adalah keterbatasan ketelitian alat ukur. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pengaturan atau kalibrasi alat ukur. Jadi pada saat memulai pengukuran tidak dipastikan bahwa jarum itu menunjukkan ke angka 0. Kemudian yang ketiga, kesalahan sudut pandang atau paralaks saat membaca alat ukur. Jadi bisa jadi pada saat Maria mengukur dia tidak tegak lurus dengan alat yang digunakan.
Jadi kalau mau membaca alat ukur, dia harus tegak lurus dengan alat yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah kesalahan akibat penyederhanaan nilai atau sistem. Jadi misalkan karena kemarin kalian sudah belajar tentang angka penting, jadi misalkan hasilnya 12,92. Kalau 92 agak gampang. 96 misalnya ya, 12,96. Misalnya dapatkan X rata-ratanya 12,96. Tahu-tahu ini langsung dibulatkan. 12,96 itu jadi 13,0 gitu. Tanpa alasan yang jelas kenapa jadi 13,0. Nah, karena yang di belakangnya angka 6, Bu. Karena ini lebih dari 5, makanya kemudian ini jadi 0, yang ini jadi 13. Nah, ini salah gitu ya. Karena kemarin sudah dipelajari tentang penulisan angka penting, jadi X rata-rata tidak ujuk-ujuk kemudian dibulatkan menjadi 13,0 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran tunggal sehingga tidak akurat. Jadi misalkan saya minta tolong dengan Maria, coba Maria kamu ukur panjang meja gitu ya. Maria melakukan satu kali, kemudian Bu panjangnya 60,3 cm. Nah, amat sangat bisa jadi Maria melakukan kesalahan, makanya perlunya dilakukan pengukuran secara berulang. Nah, jadi urgensi melakukan pengukuran secara berulang itu adalah untuk memperkecil kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran. Nah, sekarang bagaimana kita melaporkan hasil pengukuran ya, secara berulang maupun pengukuran tunggal. Yang pertama, kalian harus mencari dulu delta X-nya. Kalau pada pengukuran tunggal, maka kalian harus mencari delta X-nya terlebih dahulu. Ini ya. Jadi dicari dulu delta X-nya. Delta X itu adalah kesalahan mutlak. Ya. Jadi ada kesalahan mutlak, ada kesalahan relatif. Nah, kesalahan mutlak itu besarnya itu sama dengan setengah kali penelitian. Jadi misalkan kemarin kita belajar tentang mikrometer stroke. Berapa ketelitian mikrometer stroke? Nah, masih ingat? Berapa ketelitian? 0,0 milimeter, betul. Jadi ini sama dengan setengah dikali ketelitiannya. Jadi delta X-nya berarti kalau mikrometer stroke setengah dikali 0,01 milimeter. Jadi berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Setengah kali 0,01. 0,005 ya. Jadi kesalahan mutlaknya delta X-nya itu sama dengan setengah dikali ketelitian alat ukur. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kesalahan relatif ya. Kesalahan relatif. Kesalahan relatif itu adalah KR sama dengan delta X dibagi X. Jadi kesalahan relatif itu KR sama dengan delta X dibagi X. Persentase kesalahan relatifnya berapa? Tinggal dikalikan aja dengan 100%. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan hasil pengukuran dari pengukuran berulang ya. Yang pertama, karena pengukuran itu berulang, berarti bisa jadi sebenarnya pengukuran itu dilakukan lebih dari 5 kali atau 6 kali ya. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan besarnya X rata-rata. Jadi pengukuran berulang pertama kali dilakukan itu adalah menentukan X rata-rata. X rata-rata itu adalah X1 plus X2 kemudian plus X3, misalkan ada 3 ya, dibagi 3. Ini adalah X rata-rata. Nah, setelah menentukan X rata-rata, kalian harus menentukan besarnya delta X. Delta X tadi apa? Delta X itu apa tadi?
kuadrat min N min 1. Oke, sampai mana tadi? Super N sama dengan sigma X kuadrat min sigma X dibagi N min 1. Ini adalah kesalahan mutlak. Nah, setelah kamu menentukan kesalahan mutlaknya, baru kemudian kalian menentukan kesalahan relatif. Nah, kesalahan relatif itu KR ya. KR itu sama dengan X delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Nah, dari KR ini baru kalian bisa menentukan bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran. Jadi nanti KR ini bisa meliputi 3. Yang pertama 10%. Jadi kalau KR punya hasilnya 10%, maka dia berhak 2 angka penting. Kemudian yang kedua, kalau KR-nya itu 1%, maka dia berhak 3 angka penting. Kemudian yang ketiga 0,1%, maka dia berhak 4 angka penting. Jadi ini itu dilihat dari kesalahan relatif. Nah, bagaimana menuliskan laporan hasil pengukurannya? Jadi laporan hasil pengukuran itu sama dengan X rata-rata plus minus delta X. Satuannya apa? Sampai sini kelas 13 ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Halo? Bu, saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Kalau misalnya ketidakpastian relatifnya hasil 0, misalnya 0,56%, apa itu dibulatkan atau bagaimana? Iya, berarti kalau 0,56 berarti jadinya kan 0,6 ya. 0,6 itu berarti dia mendekati 1%. Nah, kalau dia KR-nya mendekati 1%, maka dia berhak 3 angka penting. Jadi kalau misalkan hasil pengukuran 12,73 gitu ya, maka dia boleh dituliskannya 12,7. Tapi kalau misalkan KR-nya 0,1%, maka dia dituliskan harus 12,73 karena dia berhak untuk 4 angka. Gimana? Paham? Paham, terima kasih. Terima kasih. Baik, ini dicatat ya. Setelah ini kita akan bagi kelompok. Saya bagikan kelompok jadi 6. Saya bikin 6 kelompok. Ini saya kirimkan tugas yang harus kalian diskusikan ya. Nanti setelah diskusi kelompok, kita kembali ke room utama, kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Kelompok 1 saya masukkan Abdullah Taha. Ada Abdullah Taha? Ada dulu. Asuraldi, Bu. Anastasia, Fiona, Hadir, Bu. Kamila, Kamila ada?
ada. Saya masukkan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ada Alfredo, kemudian ada Fatin, ada Dimas Aji, ada Mikael, Muhammad Hamdi, kemudian ada Meiki, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Maria Dwi Kristina, ada Ivana, kemudian ada Alifa, Reina, Reina ada, Irena, Firly Susilo, Reina atau Irena ya? Ya ada. Firly, Ada Bu. Julia, Julia ada nggak Julia? Ada Ibu. Ya, kelompok 3. Kelompok 4 Agus Bima, Pagilia, kemudian Istihar, Raffi, Muhammad Fazlan, ada nggak? Ada. Ada ya. Kemudian Aurelia, Aurelia aman. Ada Bu. Kelompok 4. Kelompok 5 Nadia Kurnia, Natwa, Nur Isri, Melinda, Sahara Muslimah, Zaskia. Kelompok 5. Kelompok 6 Ahmad Diki, Anandra, Azri atau Azril ya? Christopher, Febrian, Raditya. Sekarang kita kembali ke room utama ya. Saya akan membuka kameranya. Ini salah satu dari anggota grup melaporkan hasil pengumuman dan nilai tambahan ya. Kita kembali semuanya. Kita kembali ke jalan yang benar ya. Sebelum kita presentasi, kita praktek dulu ya. Jam 8 sampai 10 kali ya. Presentasi sampai disiapkan presentasinya. Itu untuk aba-aba saya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang sambil dirasakan nafasnya ya. Tarik nafas. Buang. 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 Oke, terima kasih. Oke, sekarang presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang siapa yang lebih dulu? Dari kelompok 1. Oke, boleh. Silakan. Tapi Bu, ini benar salahnya nggak masalah kan ya Bu? Apa?
nanti ibu koreksi gimana letak masalahnya biar kamu tahu nanti ibu koreksi sudah betul ya. Oke, silakan. Satu yang Ibu sharekan hasil pengukuran lebar kertas HVS yang dilakukan secara berulang, yaitu 21,0 cm, 20,7 cm, 20,8 cm, 21,1 cm, dan 20,9 cm. Laporan hasil pengukuran tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah hasil rata-rata dari pengukuran tersebut. Kita simpulkan dengan X. Cara mencarinya kita jumlah dari hasil pengukuran secara berulang yang sudah didapatkan tadi. Seperti ini. 21,0 cm ditambah 20,7 cm ditambah 20,8 cm ditambah 21,1 cm ditambah 20,9 cm dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena hasil pengukuran secara berulang tersebut dilakukan secara 5 kali. Ada 5 hasil yang sudah didapatkan. Dan hasilnya adalah 100,4,5 cm dibagi 5. Hasilnya lagi 20,9 cm. Jadi hasil rata-rata pengukurannya adalah 20,9 cm. Selanjutnya tahap kedua kita hitung simpangan baku dari data-data tersebut. Kita simpulkan sebagai S. Caranya seperti ini. 21,0 hasil pengukuran secara berulangnya itu dikurangin dari hasil rata-rata pengukuran yang udah kita jumlah tadi, kurang 20,9 cm tadi. Jadi kalau dijadikan bilangan matematika seperti ini, buka kurung 21,0 cm dikurang 20,9 cm tutup kurung kuadrat ditambah 20,7 cm dikurang 20,9 cm tutup kurung kuadrat ditambah 20,8 cm dikurang 20,9 cm tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung 20,9 cm dikurang 20,9 cm tutup kurung kuadrat. S-nya sama dengan hasil dari penjumlahan di atas, 0,01 cm ditambah 0,04 cm ditambah 0,01 cm ditambah 0,04 cm ditambah 0, tetap dibagi 5 karena hasil pengukuran secara berulang dilakukan secara 5 kali. Hasil dari simpangan baku dari data tersebut adalah 0,1. Maka penulisan hasil pengukurannya adalah 20,9 kurang lebih 0,3 cm. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Suraldi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait hasilnya Suraldi ya. Kelihatan di layar kalian ya. Kelihatan juga. Yang rata-rata ini sudah betul. Tapi yang untuk simpanan batunya kita tidak pakai rumus ini ya. Kita kemarin tadi itu pakai rumus yang tadi ya, yang super M besar sigma SI kuadrat dikurang sigma SI dalam kurung kuadrat dibagikan dengan 1. Nah, supaya mudah kita dibuat dulu tabel. Kita yang buat dulu tabel. Dua tabel. Seperti ini ya. Kelihatan? Kelihatan nak? Jadi Kelihatan Bu. buat seperti ini. Ada tabel percobaan pertama, kemudian SI berapa, kemudian SI kuadratnya berapa. Yang di bawahnya adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah. Sigma M, kemudian sigma SI, kemudian sigma SI kuadrat. Nah, nanti setelah itu baru kemudian kalian cari delta X-nya. Delta X itu tadi kesalahan mutlak ya. Kesalahan mutlaknya berapa? Nah, di sini didapatkan 0,019 gram. Kalau 0,019 gram itu kan hampir 0,1 ya kan? 0,1.
Nah, setelah dapat delta X-nya 0,1, baru kemudian kalian mencari kesalahan relatif. Tidak pasti yang relatif. Jadi, bukan langsung ke laporan hasil pengukuran. Aku harus cari dulu ketidakpastian relatifnya. Nah, ketidakpastian relatifnya 0,7%. Jadi 0,7% itu kan hampir 1% ya. Ya, hampir 1%. Kalau 1%, tadi seperti di awal disampaikan bahwa dia harus memenuhi angka penting. Nah, setelah ketidakpastian relatif baru dilaporkan hasil pengukurannya. Jadi kalau misalnya masa, maka ditulis M sama dengan X rata-rata ditambah delta. Nah, kalau misalnya panjang, berarti T sama dengan X rata-rata ditambah. Asuraldi gimana? Oke? Kelompok kamu dapat Oke, Bu. 10 poin. Makasih Asuraldi. Ya, Bu. Sama, Bu. Kita mau kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya share di kolom chat kalian itu ada upload ya untuk refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi. Seperti juga ada 36 ya. Silahkan diisi padatnya lewat chat gitu ya. Ada pesan yang saya kirimkan di atas gambarnya selalu. Apa yang belum kamu pahami dari materi hari ini? Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut dari materi hari ini? Tugas yang praktek tadi itu harus dikumpulkan di tim ya, maksudnya 2 hari dari hari ini. Itu tugas kelompok, tapi tetap setiap siswa harus mengumpulkan masing-masing ke tim. Jadi diikuti petunjuk instruksi pengumpulan tugasnya. Dikasih nama ya nak ya. Harap saya ingin memahami materi pengukuran tugas. Cara perhitungan tunggal dan berulang. Alifa mempelajari cara menghitung. Baru saya tunggu kalian menyelesaikan refleksi hari ini. Saya minta tolong salah satu siswa Ahmad Diki doa dulu. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Diki. Terima kasih Bu Tiga. Sambil saya tunggu mengisi refleksinya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi CGP terhadap aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2. Yang pertama, perasaan CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Saya sangat senang, excited dan bahagia saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa tentang pengukuran terkhusus alat ukur, notasi ilmiah, dan angka penting. Dari hasil analisis itu, saya membuat tabel pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar atau readiness. Kelompok 1 adalah siswa telah dapat membaca alat ukur, menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan penulisan angka penting, disertai ketidakpastiannya secara tepat. Kelompok 2 adalah siswa telah dapat membaca alat ukur, namun belum dapat menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan penulisan angka penting, disertai ketidakpastiannya secara tepat.
Kelompok 3 adalah siswa yang belum dapat membaca alat ukur secara tepat. Pada kelompok 1, siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Pada kelompok 2, siswa menggunakan alat ukur untuk menghitung alat ukur secara tepat. Jika mengalami kesulitan, siswa diminta menerapkan strategi 3 before me, bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Guru sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Pada kelompok 3, siswa akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep alat ukur dan angka penting. Guru akan memberikan scaffolding dalam proses ini. Dari 3 kelompok ini, kemudian saya pecah menjadi 6 kelompok, agar kelompok tidak terlalu banyak anggotanya, dan agar semua anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi. Tetapi lembar kerjanya tetap berjumlah 3 sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa readiness di awal. Pada saat pelaksanaan aksi ini saya lakukan secara daring dengan menggunakan Microsoft Teams dengan breakout room sebanyak 6. Di awal kegiatan, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Kemudian saya mengabsen siswa sebagai bentuk disiplin, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan materi sebagai bentuk diferensiasi proses. Kemudian sesuai pembagian kebutuhan siswa readiness, siswa saya masukkan ke dalam breakout room dalam 6 kelompok, masing-masing mengerjakan lembar kerja yang sudah ditentukan. Setelah selesai, perwakilan dari kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelum kegiatan presentasi, siswa saya minta untuk melakukan praktek stop terlebih dahulu sebagai aplikasi pembelajaran sosial emosional. Menarik nafas, kemudian melepaskannya sambil merasakan nafas itu sendiri sebanyak 10 kali secara berulang agar siswa lebih rileks. Setelah kegiatan stop, kemudian perwakilan siswa saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sementara peserta lain mendengarkan dan kemudian memberi masukan atau pertanyaan terkait yang didiskusikan. Guru memberikan arahan agar tidak terjadi miskonsepsi. Di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi refleksi diri di Padlet sebagai jurnal harian mereka selesai pembelajaran. Materi apa yang mereka sudah pahami dan materi mana yang belum, serta materi mana yang ingin dipelajari lebih dalam. Yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat mempertimbangkan tingkat kesiapan murid, membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, sehingga mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Yang kedua, dengan pembelajaran sosial emosional, mempraktekkan stop, membuat siswa bisa menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan refleksif. Yang ketiga, dengan pembelajaran sosial emosional, siswa diminta untuk mengisi jurnal harian, mengisi refleksi, yang bertujuan agar siswa menjadi lebih fokus, mengenali kekurangan dan kelebihan diri, sehingga mendorong siswa untuk menjadi lebih baik. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sesuai dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Guru penggerak adalah para pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari definisi guru penggerak di atas, bahwa sudah sangat jelas sekali nilai dan peran juga visinya seorang guru penggerak adalah mengutamakan kebutuhan belajar anak, dan itu bisa diwujudkan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, juga pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi diyakini adalah salah satu cara atau jembatan bagaimana tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif bisa terwujud secara optimal. Yang ketiga, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan guru BK untuk mengetahui minat siswa. Karena minat ini adalah salah satu motivator penting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan diferensiasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja siswa. Yang kedua, menggunakan teknik jigsaw dan pembelajaran kooperatif. Dengan menggunakan teknik yang variatif, diharapkan dapat meningkatkan minat siswa. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan guru mata pelajaran serumpun agar dapat memetakan kebutuhan siswa secara tepat, tidak hanya berasal dari satu sumber. Yang keempat, membuat pembelajaran yang dapat memenuhi profil belajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, misalnya audio, visual, maupun kinestetik. Yang kelima, mempraktekkan kegiatan stop mindfulness dengan lebih baik lagi sehingga tercipta kondisi yang well-being. Terima kasih.